Tidak ada orang kebal hukum sekarang saat ini. Karena dalam ilmunya di situ pasti ada bunyi dia punya siapa-siapa pemilik lahan desa tertentu. Itu saya punya maksud. Ini Pak, ternyata saya lihat di dalam ini substansinya adalah pemberhentian kepala desa. Lembaga Bantuan Hukum Rakyat bersama Serikat Pekerja Hukum Progresif SPHP menggelar aksi unjuk rasa bersama Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge di kantor Inspektorat, kantor Biro Hukum, dan kantor PMD Kabupaten Donggala, Senin, 9 Februari 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa Loli Oge yang dinilai telah menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat. Masa aksi tiba di kantor Inspektorat sekitar pukul 10 pagi 40 WITA dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang dilengkapi pengeras suara. Sejumlah spanduk berisi tuntutan dibentangkan di halaman kantor. Aksi ini mendapat pendampingan langsung dari Advokat Rakyat Agus Salim bersama Direktur LBH Rakyat, Firman Syah C. Rasid, S.A. Di kantor Inspektorat meminta hasil pengauditan terkait anggaran ADLS tahun 2025 yang diaudit oleh Inspektorat terkait 20 tuntutan masyarakat Desa Loli Oge. Kami meminta kejelasan terkait pengauditan, hasil pengauditan, karena di desanya kami ada berbagai macam alasan terkait satu, ada dana tebing yang sampai sekarang masyarakat Desa Loli Oge tidak melihat itu bahwa dana tebing yang dipergunakan oleh aparat desa. Kami minta kejelasannya terkait dana tebing dan dana bundes yang 190 juta. Ternyata di desa kami tidak ada bundes yang betul-betul dengan anggaran 190 juta berhasil. Betul tidak teman-teman? Dengan ada bukti bahwa inilah bukti istri aparat desa yang meratukan dia bahwa rekening tidak habis, berarti di anggaran ADD tahun 2025 ada disalahgunakan. Betul? Betul? Sekarang kita meminta PT Kepala Desa setuju. Bagaimana turunkan atau PT sementara? Di sana teman-teman kami selaku aliansi bahwa di Desa Loli Oge ada dua kubu. Kubu setuju bahwa adanya kepala desa dengan kubu penolakan kepala desa. Kami terus terang bahwa bukti bahwa di Desa Loli Oge sudah merasakan masyarakat bahwa adanya kepala desa yang sekarang. Kami meminta tim inspektorat, tim audit meminta hasil untuk memberikan kepada aliansi atau masyarakat. Setuju? Setuju? Turunkan dia? Turunkan dia? Ibu Yanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup aliansi masyarakat Desa Loli Oge. Di sini Pak, kami sudah datang 2 minggu lalu. Kami minta pertanggungjawabannya Bapak, karena 20 tuntutan kami belum ada realisasinya sampai sekarang.
di bulan Januari ada perubahan. Nah, mana dana desa yang sebenarnya? 1.300.000.000 atau 2 miliar lebih, Pak? Tolong kami jangan kami dibohongin lagi, Pak. Kami bukan masyarakat yang bodoh-bodoh lagi, Pak. Tidak bisa lagi kami dibodoh-bodohi. Karena semua apa yang ada di dana desa itu tidak terrealisasikan, Pak. Banyak penyalahgunaan dana di sana, Pak. Bapak bisa lihat di desa Lolioge kami. Tepatnya jalan lorong permandian. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah diperbaiki jalannya, Pak. Di sana ada wisata, tidak pernah digunakan untuk anak-anak dan remaja pekerja, Pak. Tenaga kerja di Lolioge banyak, perusahaan-perusahaan di sana banyak dikeluarkan anak-anak desa Lolioge. Dicarikan masalah semua, Pak. Bagaimana perkembangan desa Lolioge, ekonomi desa Lolioge. Di sana paling banyak sekali perusahaan, Pak. Tapi apa, Pak? Kami di sana banyak pengangguran, banyak masyarakat yang miskin, Pak. Bapak bisa lihat dana desa digunakan hanya beli mobil saja, Pak. Mobil untuk berkaya mereka, Pak. Tujuan mereka bukan untuk mensejahterakan masyarakat desa Lolioge, tapi untuk kepentingan pribadi dan golongan, Pak. Bapak bisa lihat desa kami sana, Pak. Penuh debu. Ibu-ibu di sana banyak sekali penyakit, Pak, terutama ispa. Mereka sudah terkena paru-paru. Akibatnya, Pak, kami di sana tidak nyaman lagi di Lolioge, Pak. Karena terlalu banyak perusahaan yang masuk dengan anggaran dana desa disalahgunakan, Pak. Di sana ada pipa, tapi dipakai dana desa. Karena itu bantuan dari perusahaan, Pak. Bapak tidak bisa membohongi kami masyarakat. Semuanya itu, Pak, masyarakat yang kena dampak. Bapak bisa lihat sendiri di desa Lolioge. Kalau Bapak dari arah Palu, arah Donggala, desa Lolioge dibilang kaya-raya. Tapi apa hasilnya, Pak? Kepala desa kami menyalahgunakan. Tidak ada dia mengingat masyarakat desa Lolioge, Pak. Banyak kebutuhan masyarakat desa Lolioge yang harus dipenuhi. Semua masyarakat yang menanggung beban, menanggung resiko, Pak. Bapak bisa lihat sendiri. Kami berjuang di sini bukan untuk semata-mata ada kepentingan, tapi kami berjuang untuk desa kami Lolioge, Pak. Bapak bisa lihat sendiri, Pak. Bapak jangan sini cuma diam. Tolong BLT-kan kepada desa kami yang tidak bersama masyarakat, Pak. Terima kasih. Turunkan kita bukti bahwa tidak nyaman juga masyarakat desa Lolioge kasih oknum kepala desa. Turunkan. Setuju. Kita sudah tidak mau lagi bawa anak kepala desa di desa Lolioge. Iya, masyarakat didengarkan, turunkan kepala desa. Turunkan. Ada temuan atau tidak supaya kami pastikan tema proses hukum itu bekerja dan itu juga ada kepolisian untuk mengawal itu masuk ke dalam. Karena verifikasi klien kami ini 12 orang dilaporkan di Polda oleh PT Wadi. Pihak eksekutif gubernur sudah melakukan penghentian terhadap PT Wadi. Kehadiran daripada PT Wadi inilah menjadi polemik besar yang tadi disampaikan oleh klien kami dari Aliansi Masyarakat Lolioge. Itu terpecah belah dua dan sudah juga menghubungi Bupati dulu kemarin aksi juga kita bahwa proses hukum ini harus menjadi satu jawaban pastiannya seperti apa. Nah, tapi kami mengambil non litigasinya ke inspektorat. Sekiranya siapa yang bisa menerima kami, Pak, untuk bisa mendapat keterangan hak publiknya kami semua. Terima kasih. Pak Hasan ya, saya Agus, Pak. Terima kasih, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Yang pertama saya sampaikan adalah saya berterima kasih kepada kawan-kawan semua. Karena
dengan aksi yang kalian lakukan ini sangat membantu inspektorat. Kalau pengawasan pengelolaan keuangan desa itu sepenuhnya diserahkan kepada inspektorat, 158 desa diawasi oleh inspektorat, 16 kecamatan, dengan keterbatasan tenaga, inspektorat juga akan kamu belur. Kalau setiap desa ada orang-orang seperti ini, inspektorat itu terbantu inspektorat. Kalau misalnya 158 desa itu ada yang seperti itu, kami sangat terbantu. Makanya pertama saya mengapresiasi dan berterima kasih karena teman-teman sudah membantu inspektorat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mengawasi pengelolaan keuangan desa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan, aduan teman-teman itu ada sekitar 20 aduan. Ada 20 aduan. Tuntutannya, ya, diminta inspektorat untuk melakukan audit investigasi. Investigasi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kita ambil contoh ya. Sebelum saya memberi penjelasan kesimpulan, kita lihat dulu aduan tentang pembuatan tanggul. Katanya fiktif. Betul Pak. Ya. Bagaimana menguji apakah terbukti aduan ini atau tidak? Yang pertama kami periksa adalah APBDes-nya. Ya, ini contoh baru satu aduan ya. Kita lihat APBDes. Apakah ada di dalam APBDes-nya? Kalau misalnya itu tidak ada, berarti tidak terbukti aduan. Kalaupun itu ada, berarti kami periksa lagi dokumen perencanaannya. Misalnya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa galiannya, berapa batu dibutuhkan, berapa semen dibutuhkan, berapa pasir dibutuhkan, dan berapa HOK-nya. Begitu. Setelah dihitung semua itu, baru kita mulai periksa lapangannya. Fakta di lapangannya diperiksa. Apakah ada kekurangan volume atau tidak? Atau ada sesuaikan? Atau ada markup-nya? Seperti itu. Kalau investigasi itu baru satu aduan. Tapi Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang saya cintai, tidak usah khawatir. Jadwal kami, karena kami juga bekerja sampai malam. Kali ini menyangkut tentang melihat perhatian teman-teman ini. Makanya waktu yang kami jadwalkan itu 25 hari. Itu Pak Agus, kita besok, saya sampaikan tadi sama teman-teman itu, kita tidak usah menunggu hari Rabu lagi. Eksposnya itu sebentar malam, ya, eksposnya sebentar malam. Besok dirampungkan, saya bilang hari Rabu saya tanda tangan laporannya. Hari Rabu, saya ulangi, sebentar malam kita ekspos, saya bilang sama teman-teman, besok finish semua, hari Rabu saya tanda tangan laporan hasil pemeriksaan tentang pengelolaan keuangan Desa Lolioke. Jelas semua? Jelas. Oke, begini Pak Agus ya. Ada juga Pak Agus mas saya. Jadi teman-teman masyarakat, ibu-ibu, kasih waktu yang pemerintah inspektorat ini seperti yang disampaikan besok ya, sudah diumumkan. Nah, ini sangat menjadi terobosan. Terima kasih sama inspektorat, langkah yang tepat dan menjadi harapan kita karena masih panjang bagi kami Pak. Ini terlalu dinamikanya terlalu tinggi di permainan Kades yang dilihatnya menjadi keresahan masyarakat. Bayangkan satu desa ada 16 unit Pak. Saya kaget. Di mana di Indonesia ini ada satu desa 16 unit. Ini mau masuk lagi 4. Lebih kasih pindah saja orang ini. Saya kira sama. Habis. Tinggal nama nanti lo lama-lama. Jadi terima kasih Pak San, mungkin dari satu rekan tim sejawat saja biar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Pak Inspektur, tuntutan yang dari 20 itu sudah ditanggapi. Alhamdulillah kan teman-teman. Nah, ada tuntutan lain yang seyogianya itu juga perlu direspon cepat. Nah, contoh, Pak Inspektur, Bapak Ibu ini yang ada lokasinya yang di daerah tambang itu sampai sekarang belum ditandatangani SKPP-nya oleh kepala desa. Betul tidak? Betul. Ada apa hal itu? Nah, tolong diberikan tanggapan. Terus yang kedua, Pak, untuk mengaudit Lolioge ini beda daripada desa yang lain di Kabupaten Donggala. Lolioge ini spesial. Bayangkan Pak, biar jalan desa dijual. Nah, jadi kami meminta inspektur juga melakukan audit itu secara keseluruhan. Nah itu. Nah, jadi Lolioge ini panjang dia punya kronologi ini. Dari persoalan persekutuan perdata. Nah, di persekutuan perdata itu Pak, nanti tolong dicek inspektur. Itu kan sebenarnya di persekutuan perdata tidak boleh ada oknum kepala desa yang terlibat di dalam itu. Betul. Tapi ternyata dan faktanya direkturnya di persekutuan perdata itu ada pihak-pihak pemerintah desa. Betul. Nah, kemudian persekutuan perdata itu lagi dicuitkan menjadi CPN, menjadi hak milik. Nah, ini lagi yang lebih rincu kan, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang lebih parah Pak Inspektur, asetnya desa ini dijual ke pihak ketiga, ke perusahaan tambang dengan nilai 1,8 M. Ada nilai itu, ada kwitansi itu yang diperoleh oleh masyarakat. Dari hal itu kita minta persoalan di Lolioge ini harus melihat itu komprehensif, harus menyeluruh begitu. Nah, itu mungkin tuntutan kami. Yang paling penting Pak Inspektur itu dulu, warga ini kasihan menginginkan tanahnya itu ada hak kepemilikan dari dasar itu. Tapi sampai sekarang sebagian besar itu tidak ditandatangani. Ada apa? Betul tidak? Terima kasih. Jadi begini, kami ya punya SOP, prosedur operasi itu apa yang diadukan itu yang kami periksa. Ya, kalau misalnya aduannya ada 20, maka aduan yang 20 itu yang kami uji. Ya, apakah aduan itu terbukti benar adanya atau tidak. Adapun informasi lain, kami kan tidak tahu ada fakta-fakta seperti itu. Nah, kalau misalnya ada fakta itu, berarti kami kumpul lagi data-data yang kami. Artinya tidak semua yang diadukan itu, yang maaf, terbukti adanya. Ataupun mungkin semua terbukti, ya kan? Semua yang diadukan itu terbukti atau tidak terbukti, cuma itu. Nah, makanya yang kami periksa itu adalah apa yang diadukan, yang tidak diadukan kami tidak periksa. Nah, begitu. Bisa dipahami tidak? Ya. Nah, kalaupun misalnya kami diminta lagi memeriksa itu, berarti itu lagi pada konteks yang lain lagi. Karena kami harus sudah selesaikan dulu yang 20 itu. Kami selesaikan yang 20, aduan yang 20 itu, maka saya minta sama teman-teman di tim ini, bilang sebentar malam ekspos. Ya karena saya juga belum tahu ini hasil mereka ini. Saya tahu. Sampai di mana mereka, tapi saya bilang sama mereka sebentar malam kita ekspos. Ya, supaya sementara mengekspos itu besok buat laporannya hari Rabu saya datang ke HP. Begitu. Nah, saya pikir jelas ya. Jadi sekali lagi sampaikan apa yang diadukan itu yang kami periksa. Ya karena kami kalau misalnya ada informasi baru lagi, berarti akan membutuhkan waktu lagi kan. Saya pikir begitu bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Aliansi Masyarakat Desa Lolioge tergabung masyarakat bahwa apakah bisa dipeltekan sementara untuk hasil pengauditan yang keluar untuk kepala desa kami Pak. Desa Lolioge masih ada dia menjabat
terkait di Desa Lologe bahwa masyarakat sudah tidak nyaman Pak dengan menunggu hasil pengauditan. Itu yang saya bisa sampaikan Pak. Jadi begini, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa itu kewenangan bupati. Ya. Kemudian kalau kita mau jadikan temuan inspektorat ini atas pengelolaan keuangan desa mau dijadikan dasar untuk pemberhentian, itu prosesnya panjang sampai pada penetapan TSK dia, ya kan begitu dia. Kita tetap mengacunya ke Undang-Undang Desa itu di pasal 26 tentang kewajiban, pasal 29 tentang larangan, pasal 30 prosesnya. Nah, makanya kalau kita mengacunya karena aduan ini terkait pengelolaan keuangan desa, kami fokusnya di pengelolaan keuangan desa. Nah, begitu kira-kira. Kalau untuk pengangkatan pemberhentian itu kewenangannya bupati. Begitu Pak. Ya. Jadi SAM ya. Ya. Begini Pak, apa tidak bisa ada aksi untuk rekomendasi bahwa untuk penonaktifan sementara, bahwa apabila masih ada pengauditan kepala desa tidak bisa masuk kantor Pak, itu yang kami mau minta. Dirumahkan dia Pak. Artinya kita juga tetap melihat regulasi ya. Jangan nanti kita terakhir menyalahgunakan kewenangan lah atau apa namanya, melampaui kewenangan. Inspektorat tidak punya kewenangan di situ dia. Inspektorat tidak punya kewenangan untuk merekomendasikan itu kecuali konteksnya lain. Misalnya begini, saya bukalah. Kita ini satu frekuensi Pak. Ya. Kita satu frekuensi. Kalau misalnya itu kita di inspektorat diperintahkan untuk melakukan audit penyelenggaraan pemerintahan desa, ya, maka yang kami audit adalah penyelenggaraan pemerintahannya. Apa yang kami mau acuan dasarnya kami itu adalah pasal 26 itu dan pasal 29. Pasal 26 itu yang diuji tentang kewajiban kepala desa. Dan pasal 29 itu tentang larangannya kepala desa, itu yang kami uji atas aduan tadi itu. Baru di pasal 30 itu rekomendasinya. Begitu. Kalau aduan itu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi saya bukalah seperti ini. Tapi kalau terkait dengan pengelolaan keuangannya, makanya saya bilang prosesnya panjang. Saya pikir begitu ya Pak Edi Sam ya. Ya bagus ya. Saya pikir begitu Pak. Jadi begini, mungkin besok sudah keluar surat secara resmi dari inspektorat, itu menjadi pegangan kita. Hari Selasa Pak, hari Rabu ya, hari Rabu nanti datang kita ambil di sini. Hari Rabu itu baru kita bawa ke Bupati, karena secara teknis itu diatur juga dalam Permendagri. Kewenangan Bupati yang dimaksudkan tadi inspektor pasal 26 itu groundnya, cara payung hukumnya, teknisnya bahwa ada jawaban dari inspektorat itu menjadi temuan kita. Oke, kita bersabar. Ini Senin, Selasa, Rabu keluar, Kamis kita datang lagi ke kantor Bupati. Daripada izin daripada yang ada berlaku sama dia sudah tidak berlaku. Bangun bak di luar daripada titik koordinat. Pagum sudah datang. Jenjangnya jelas itu, kita lewati semua satu-satu. Ya? Tidak ada orang kebal hukum sekarang saat ini. Kalau kita bisa buktikan. Ya, Pak. Ya. Nah, Pak Hasan ini menjanji nanti hari Rabu keluar. Ya kan? Kalau gitu kita tunggu, kecuali hari Rabu kita datang, Pak Hasan mau prestasi lagi, baru kita duduki di kantor. Iya kan? Setuju tidak? Setuju. Jadi kami di sesi Pak Hasan, Pak Hasan, terima kasih teman-teman semua. Terkait dengan keberadaan perusahaan PT Wahyu yang sudah dapat tujuan dari pabrik kemarin. Iya. Mereka sudah habis. Iya, kita dong. Ini berkaitan pelaporan mereka
Kenyataannya saat beberapa orang terlapor di Polda. Jadi ada kaitannya dengan kades. Dan ternyata pas dalam perjalanan kades ini banyak punya masalah dalam main kami. Tadi sudah ke inspektorat aksi ke sana, minta laporan dari klien kami 20 tuntutannya itu jauh dia, hari-hari sampai ke sekarang. Nah, kami ini Pak menginisiatif saja, mungkin disampaikan tadi beberapa temuan masyarakat yang berada kepada desa ini. Intinya kami adalah bisa nggak dijadwalkan difasilitasi oleh biro hukum. Kalau kami sebenarnya otomatis dalam beberapa aturan, tapi setelah keluar dari inspektorat dan dikatakan SDM terhadap objek yang menjadikan masalah ini. Untuk mak air itu, saya baca regulasinya masih malam ini, tadi malam dikopikan saya dengan masyarakat. Masa dia coba rumahnya undang-undang besar sama bupati. Tapi lebih teknis, gantian sementara ini kan dalam arti kami mau mengajukan bahwa diselesaikan dulu perkara hukum yang dilaporkan perusahaan ini karena hasil daripada hak keperdataan terhadap status lahan itu kaitannya ada sama dia. Jadi ini mau difasilitasi kalau bisa kades itu di biro bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu memang sudah maladministrasi, kedua dapat temuan bahwa bagian dari badan dia bukan menjadi posisinya dia sebagai kades Pak. Sebelum saya lanjutkan mungkin teman-teman ini Bu Yati, Bu Pasang dari Aliansi Masyarakat Adat Lolioge, sana Pak Firman, satu tim saya di wilayah. Silakan Pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait polemik yang ada di desa Lolioge, terkait oknum aparat desa. Jadi ada pasal yang kami bisa menunjukkan, yaitu pasal 1 pasal 29 tentang bahwa tidak lagi nyaman masyarakat dengan berada di kepala desa. Kedua dengan ini pasal 82 tentang Mendagri ini Pak, apabila kepala desa sementara mengauditkan apakah kami meminta di PFT kami atau dinonaktifkan sementara sambil menunggu regulasi bahwa yaitu bahwa betul ada temuan. Sampai sekarang di desa kami masih ada kepala desa oleh kami makan dulu sementara. Itu yang kami minta. Saya kuasa sampaikan ada di keterangan dari masyarakat. Ini Pak, saya lanjut saja karena kami di desa Lolioge itu Pak, karena ada 2 kubu kan. Kalau kubu sebelah itu Pak, mereka itu kan dikasih uang sama beras. Mereka tidak tahu permasalahan yang di Lolioge yang sebenarnya ini apa. Yang ada di Lolioge ini dengan adanya masalah perusahaan, dengan masalah yang ada di desa itu mereka tidak tahu. Karena masih anak-anak yang tidak paham dengan masalah yang begini. Jadi mereka banyak masalahnya tapi cuma dibayar. Tapi kalau dipertanyakan apa permasalahan di Lolioge, mereka tidak bisa jelaskan Pak. Kayak begini kan masyarakat sudah tidak nyaman dengan kepala desa karena kepala desa yang kami itu tidak berpihak dengan masyarakat. Kayak begini kita dilaporkan di Polda sama pihak perusahaan, sebenarnya kan dia itu membela masyarakat, bukan membela perusahaan Pak. Begitu. Jangan kemarin kita melakukan demo, berapa kali kita melakukan demo di Lolioge itu. Sudah 2 kali kita demo, tidak ada Pak. Dia dia pertanggungjawaban dengan apa yang dia nyatakan itu dengan berita acara bahwasanya tidak ada lagi namanya itu perusahaan baru yang ada di desa Lolioge. Dan untuk dana desa juga Pak begini, kemarin kan kita sempat protes kan kalau menurut peraturan itu Pak, kalau 2025 di bulan Desember itu kan dana itu semua klop di akhir bulan kan, apalagi di akhir tahun sudah klop. Tapi kenapa ini Pak, dana desa yang dia paparkan, kan kita pertanyakan juga masalah CSR, dia paparkan itu Pak, kita tanyakan dia bilang itu sudah yang terpampang. Nah, pas ketika kami undang itu BPD untuk datang di aliansi, kita pertanyakan itu BPD menyatakan bahwasanya mereka tidak tahu apa-apa masalah dana desa, masalah
perusahaan, mereka tidak tahu, yang tahu semua kepala desa. Jadi tugas dan tanggung jawab kepala BPD di sini apa Pak? Situ kan kita mau pertanyakan. Jadi kami itu kaget dengan adanya anggaran perubahan baru di 2025 itu di Pampang Pak di bulan Januari tanggal 6 ya? Iya. Tanggal 6 itu di Pampang Pak. Itu tidak klop dana desa yang kemarin dengan dana desa perubahan. Karena di situ ada tercantum kayak mobil, pengadaan kendaraan mobil untuk kepala desa. Sebenarnya Pak kalau kita melihat dengan kita simak di Lolioge itu Pak, masih banyak jalan di sana diperbaiki untuk anggaran untuk fasilitas desa Lolioge itu masih banyak Pak. Masa lebih diutamakan anggaran untuk beli mobil? Bukan kita mau iri, tapi maksudnya lebih kedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Begitu. Baru di Loli juga Pak, kayak pengaturan desa itu Pak, semua itu dikelola sama kepala desa tanpa adanya transparan dengan masyarakat. Kayak kemarin itu Pak, anggaran-anggaran itu cuma diundang mereka yang ada di dalam kantor desa. Sedangkan kami di masyarakat itu tidak dilibatkan. Mereka cuma libatkan kepala desa, kadus, DRP. Baru di situ tidak ada kita berasal dipanggil dari masyarakat Lolioge, tidak ada. Dan begini Pak, saya tambahkan untuk informasi masalah perubahan anggaran itu ADDS tahun 2025 dan yang ADD dengan perubahan anggaran. Saya sampaikan ke itu pihak ini kepala desa, lalu dia sampaikan bahwa apakah sudah dari perubahan anggaran desa ini sudah dilalui oleh notulen dari kantor camat. Harus rekomendasi dari kantor camat bahwa ada perubahan dengan regulasi perubahan itu cuma 20 orang peserta yang musyawarah mengambil tindakan musyawarah perubahan. Jadi saya sampaikan Siap. bahwa kenapa tidak diundang semua masyarakat, bahwa tahu ada perubahan dengan dari 2 miliar lebih sampai 4 miliar dengan ada dana BPDH, dana bagi hasil Pak, sudah cantumkan semua di situ. Jadi saya sampaikan harus ada notulennya ke kantor camat bahwa ada muslim Bang. Nah, jadi sampai sekarang mereka bilang itu tidak, orang bilang sudah ada dari kantor camat. Jadi kami minta suratnya bahwa aliansi juga pengen tahu bahwa ada betul-betul itu surat rekomendasi dari kantor camat untuk perubahan. Sampai sekarang kami tidak bisa lihat. Berarti bahasanya kami masyarakat bahwa ini cuma manipulasi data saja Pak, karena kami mau minta bahwa tidak ada terbukti semua yang di desa. Itu saja saya tambah. Saya izin kata. Siap. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya menyampaikan penghargaan saya karena pada hari ini kanda saya ini sama-sama kami dari Fakultas Hukum, cuma beliau senior. Jadi kanda lulus juga dari Bapak Kepolisian, dari PPP, dari Bapak Ibu dari Desa Lolioge. Saya kira kalau kita bicara konteks pemerintahan desa, kita kembali ke ranah dulu bahwa segala sesuatu itu yang disampaikan punya parameter. Jadi tidak bisa kita berasumsi. Negara hukum ini tidak butuh asumsi. Negara hukum ini butuh parameter. Kalau kita bicara undang-undang desa, lembaga yang berwenang atau yang diberikan kewenangan mengusulkan pemerintahan kepala desa itu BPD. Karena BPD ini parlemen di desa, legislatif desa. Kalau bicara undang desa, jadi bukan Karang Taruna, bukan PTN, BPD. Jadi kalau bicara parameter, siapa yang harus mengusulkan pemerintahan kepala desa? Ya BPD. Tapi kalau berbicara tentang peran serta masyarakat di undang-undang desa diatur juga bahwa ini bagian dari peran serta masyarakat. Tapi penyampaian dia harus kronologis, dibuatkan penyampaian ke ibu dalam bentuk kronologis, harus secara tertulis. Karena kita ini pertanggungjawaban administrasi kan. Jadi kalau menyampaikan secara lisan, jejak administrasinya tidak kita temukan, bisa jadi dugaan-dugaan soal like dislike itu besar, soal suka tidak suka. Jadi harus kita pastikan usulan yang masuk ini bukan soal suka tidak suka, tapi memang soal terbukti melakukan pelanggaran. Ya, karena begini, kepala desa ini kan diatur kewajiban larangan. Salah satu kewajiban kepala desa itu memelihara ketentraman ketertiban masyarakat. Dan salah satu larangan kepala desa itu tidak melakukan perbuatan tercela yang menimbulkan keresahan masyarakat.
itu larangan. Dia masuk di ranah apa? Kalau dia masuk di larangan melanggar kewajiban, maka sebenarnya ini harus dipastikan bahwa yang dilakukan kepala desa tadi itu memang sudah tergolong merupakan satu perbuatan yang sifatnya melanggar kewajiban. Soal kemudian kita usulkan dia menjadi pelaksana tugas, tidak masalah. Kalau kami di PMD yang penting parameter ada usulan BPD, langsung kita tunggu. Intinya sekarang adalah bisa memberikan pembuktian kepada orang. Karena begini Bu, ini hukum ini melindungi orang yang punya posisi. Jadi sepanjang dia tidak terbukti melanggar, posisinya dilindungi hukum Pak. Walaupun sekarang ada bandar narkoba yang berada di tengah-tengah masyarakat, tapi ketika di persidangan divonis bebas karena ada bukti kurang. Jadi hukum itu sifatnya berkeadilan dia. Hari ini kita menganggap bahwa dia sudah melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran seperti tadi Pak ya. Ternyata dari segi pembuktian atau dari segi parameter kita tidak mampu menguatkan bahwa dia melakukan pelanggaran. Nah, maka sebenarnya harus didorong sini BPD. BPD harus dipastikan bahwa BPD ini dalam melakukan pengawasan kinerja dia harus maksimal. Karena kalau BPD tidak maksimal, bisa dilaporkan masyarakat juga untuk dikenakan teguran tertulis. Ya, itu jadi masyarakat ini bisa mengajukan kepada bupati bahwa BPD kami tidak maksimal bekerja. Buktinya ini misalnya. Nah, jadi orang kalau dalam hukum sama dengan Kandai. Siapa mendalilkan dia membuktikan. Hari ini Bapak Ibu mendalilkan, maka Bapak Ibu yang membuktikan. Jadi kami di Pemda menunggu laporan. Kalau hari ini Ibu menyampaikan bahwa kepala desa tidak respon dengan kebutuhan masyarakat, tidak perhatian dengan masyarakat, Ibu mendalilkan sudah itu namanya. Maka Ibu harus membuktikan bahwa dia melakukan itu. Begitu ya. Jadi kami di Pemda pada prinsipnya adalah segala sesuatu laporannya terpenuhi secara persyaratan, kemudian memang dia secara terang benderang melakukan pelanggaran, maka dipastikan pemberhentian itu pasti diberikan. Gitu ya. Jadi kalau kita sekarang ini Bapak Ibu sudah mendalilkan ini, sorong kekal buktinya. Ya, sorong kekal buktinya. Kalau memang bisa dibuat kronologis kan? Iya. Ada kronologis lapor ke Ibu. Sudah Pak. Jangan butuh surat. Sudah Pak. Nah, Sudah. oh gitu. Jadi BPD sudah usul. Sudah. BPD sudah usul. Gini. Ya. Tapi ini Pak, Siap. saya kasihkan ini kronologisnya sama Bupati juga sudah. Oh iya. Nah, kenapa ini kewenangannya ini saya jadi bingung. Dia juga menjadi pelaku terhadap pengalihan hak keperdataan terhadap surat-surat atas kedatangan investasi di desa. Ada anak umur di bawah itu dia kasih masuk di notaris juga untuk jual beli. Ini kan dokumen dari perusahaan PT Wadi. Makanya gubernur turun langsung dan bahkan videonya sudah ada. Tidak bisa ngomong apa-apa ketika ditanya semua, baik itu koordinat, pembuatan baki itu saya tanya waktu di biro hukumnya provinsi, pihak perusahaan dengan BPD dengan BPD ada ya waktu itu ya, saya bilang itu bak miliknya siapa, perusahaan Anda punya enggak? Dia bilang belum kami beli, tapi kami titip uang untuk kasih bangun itu lewat kepala desa ini punya orang, jadi sudah semacam sindikasi lah, sindikasi SKPT diterbitkan, memang di mana-mana di Morowali juga begitu, Morowali Utara. Orang menganggap bahwa SKPT itu adalah hak perdata yang boleh dialihkan, dia punya kepemilikan. Itu kan cuma surat keterangan. Surat keterangan pengusahaan. Bukan soal kepemilikan. Jadi inilah menjadi masalah yang sifatnya masyarakat itu resah. Karena kami juga kaget. Bahkan waktu kami laporkan sama gubernur, ini gila Pak, dalam satu desa 16.000. Berapa luas desa itu? Sampai di pantai itu, bayangkan. Jadi memang prosedural, hidupnya prosedural semua. Tapi kemudian kalau macam di kota kan tata ruangnya itu kan untuk pemukiman. Tapi ada sekitar 12 lebih bisa. Itu juga kami lihat untuk bagaimana soal ini, karena izinnya di provinsi, di kabupaten kota berbeda, dia punya kedudukan. Ya, betul. Alas haknya untuk terutama tata ruang. Nah, untuk Donggala memang peruntukannya untuk tambah. Cuma masalahnya izinnya kan semua dari provinsi. Nah, ketika kita lihat 16 bisa lihat juga di Modi, sekarang bisa diakses. Saya perhatikan sudah tidak ada orang loli oge bisa
kemana-mana ini Pak. 16 IU, kali saya kalau rata-rata paling rendah dia 30. Kalau ini kalian batu berapa? 20 lah 30 saja dia punya penguasaan terhadap lokasi itu. Itu sama sekali tidak ada. Makanya kedatangan kami sama Pak Kardi setelah sama Bupati kemarin, kami ingin dia dipanggil seperti di provinsi di Biro Hukum. Apa dasar dia mengalihkan hak keperdataan tadi? Apakah ada memang dalam undang-undang desa kepala desa itu punya hak untuk mengalihkan hak keperdataan? Besok-besok kalau lagi baru masuk, dia bikin lagi SKPT baru, jadi gini-gini nih Pak. Nah, memang susah kita memberikan temuan terhadap yang tadi Pak Kardi jelaskan, tapi jabatan ini menjadi apa? Kalau menurut kami adalah stigma hukumnya, dia menciptakan keresahan masyarakat naik. Ya dia sudah belakang dulu lagi SKPT kan mau dijual lagi kan. Nah, sementara IUP itu ada di provinsi. Provinsi kan kalau dilihat dalam skala 120 atau 1.000, dia tidak lihat itu rumahnya Ibu Yanti, Pasang, dia cuma tahu koordinat. Alhamdulillah kemarin koordinatnya memang pas-pas di luar, dan perusahaan ini sudah tidak hidup lagi, tapi dilakukan satu upaya supaya hidup dengan biasa lah Pak. Kalau dalam model perusahaan sama juga dengan di sana, saya tidak bisa dapat kebebasan di sini, tapi saya bisa ambil dari sebelah lagi, siapa yang bisa saya beli. Ini kan sudah jadi tipologi umum terhadap perilaku, sama di Pogoya juga begitu. Kampung tua dia tapi di depannya dia kasih lepas. Ini kan jadi lain saya juga di Pogoya, kasihan sokantorianya orang, agulaya harus dibuktikan dengan berkas-berkas. Padahal dodominya di situ semua orang-orang tua kita itu kan, atau Ibu Yanti, Pak Sami ini dengan keluarganya. Nah kembali kepada kita Pak, kami ingin dijadwalkan, kami mau dengar apa dasar kau sebagai kades, karena kami besok hari Rabu ya dikeluarkan dari inspektorat. Kalau bisa Pak, dalam waktu dekat dia hadir, kita mau lihat. Karena kemarin tidak mau hadir dia. Di gubernur tidak ada. Karena ini semua bukti Pak. Dia terlibat tidak? Dia terlibat Pak. Masalahnya sekarang kedudukan keterlibatannya ini, kalau saya lihat ada di Permendagri Pak. Nomor 82 itu. Saya izin kan? Iya siap. Ini sudah sampai dilapor ke PMD juga. PMD dulu. Nggak apa-apa. Ini PMD sekarang ini kan PLT Pak Yusuf ya. Pak Yusuf PLT. Jadi begini Pak, kita ini sebenarnya bekerja di kewenangan. Begitu. Sebagus-bagusnya rumah kalau bukan milik saya, Pak, ini saya masuk itu. Jadi kalau bicara tusi bagian hukum itu merumuskan kebijakan, eksekusinya di sana, di PMD. Ya, tapi saya tetap menerima saran masukan tadi. Karena ini juga bicara tim, karena saya masuk tim. Tapi yang menjadwalkan itu PMD. Dia menjadwalkan kapan harus diperiksa kepala desa. Kewenangannya di sana. Kalau saya masuk di tim, tapi saya juga diatur dari tugas di sana juga. Nah, tapi saya terima kasih juga karena nanti saya bisa sharing dengan kadisnya. Makanya kalau memang terkait dengan kepala desa atau pemerintahan desa itu memang penuh kewenangan PMD. Melakukan pemberhentian sementara kepala desa PMD. Melakukan penunjukan PJ Kades PMD, melakukan pemberhentian tetap kepala desa PMD. Jadi eksekusi di sana Pak. Kami ini dalam bentuk kajiannya. Apakah kajiannya SK ini sudah benar atau tidak? Tapi di sana eksekusinya. Makanya tadi saya bilang karena sudah dari PMD. Sebenarnya di PMD itu intinya. Karena PMD itu yang kemudian menaungi semua kegiatan-kegiatan desa. Malah iya, karena di situ mengurus dana desa, mengurus ADD. Di PMD semua. Maka terkait dengan perbuatan kepala desa baik itu yang melanggar larangan atau melanggar kewajiban, PMD yang eksekusi Pak. PMD yang eksekusi semua. Saya kira kemarin tadi ini berkoordinasi memang sudah. Saya tinggal menunggu ke PMD barangkali. Saya pikir tadi ada beli masuk, ada masalah kemarin. Oh iya sudah kita di. Nah ternyata saya lihat di dalamnya ini substansinya adalah pemberhentian kepala desa. Ini kewenangannya PMD ini. Bukan di kewenangan saya. Kalau saya ambil ini, saya overlap nanti Pak. Overlap saya nanti. Nantinya, yang saya sampaikan nanti bisa dinyatakan tidak sah atau akan dihukum. Nah, lebih kita ke PMD. Begitu kan, Nak? Siap. Kalau di PMD kita orang yang tepat. Berarti bisa mereka jadwalkan ya? Dengan hukum datang juga nanti kan? Insya Allah, kalau tim saya pasti datang. Kalau tim pasti saya datang. Makanya saya bilang ini, kalau nanti tabe,
bikin kronologis, kasih tembusan PMD. Jadi kirim ke bupati, tembusan PMD, antar ke PMD juga laporannya. Karena bukannya bupati tidak tindak lanjuti, biasanya bupati sibuk saja. Jadi itu barang di mejanya. Nah, tapi kalau dia langsung tembusan ke PMD, PMD bisa melapor ke ibu, ibu ada surat masuk, ibu langsung PMD terkait ya. PMD terkait PMD itu. Dan PMD tadi dibilang Pak Karo bisa memberhentikan. Iya, di PMD. Pak PMD itu yang mengusulkan pemberhentian kepala desa, mengusulkan pengangkatan PJ Kades, kan gitu. Kan BLT kan biasa begini, Pak. Begini kan atau? Kalau dalam proses kasus hukum, maka dia otomatis PLT itu sekdes. Kalau kasus hukum. Iya betul. Ya, tapi kalau dia pelanggaran kewajiban, toh, bisa jadi tinggal sementara. Kemudian menuju PJ, pejabat kepala desa yang notabene orang kecamatan biasa itu. Iya betul, Pak. Atau orang yang mengena apa yang menguasai jadi di Dondo kan? Ya, kayak Dondo kan? Iya, Itu Pak Ivan. Iya. Nah, itu kan PJ karena dugaan narkoba mengundurkan diri kemarin ya. Mengundurkan diri, Pak. Tapi kalau dia kasus hukum, dia otomatis PLT yang ambil. Iya. Sekdesnya. Nanti dia ingkrah baru masuk PJ ke dalam badan. Iya. Nah, itu PMD yang urus itu kan dah. Oke. Nah, kantornya siapa? Sini saya kantornya. Di sini juga sama. Mengingat waktu harus kita. Iya, depan kantor jangan. Cocok semua pakainya itu. Masih Ibu Fauzia kah? Bukan. Ibu Fauzia sudah dikasihkan, tapi perlu bisa ke sana, temu dengan Pak Seknya, Pak Rendi, Pak Rendi atau Pak Darman. Toh kan Pak Darman yang bidang pemerintahan desa. Dia selalu berurusan desa itu pemecatan kepala desa. Karena ini lagi pemerintah, ini lagi apa? Jadi, ya, tapi saya tetap terima kasih kita datang. Terima kasih Pak Iqbal. Saya Agus pada LBH Rakyat bersama Pak Firman. Kami ini mendampingi warga Loyoge yang mana hampir 2 bulan ini menjadi bagian daripada, mungkin Bapak sudah lihat lah, di sana ada persoalan tambang wadi yang dituju dan sudah nah, terkait dari itu ada persoalan objeknya itu adalah menjadi keresahan masyarakat soal dibangunnya bank. Setelah panggung turun dengan dinas SDM, ya Pak itu di luar koordinat. Waktu difasilitasi di Biro Hukum Provinsi, Kadisnya nggak mau hadir, aparaturnya dengan BPD. Kami tanya sama perusahaan dengan BPD sana, ini karena mereka laporkan ini masyarakat 12 orang, besok saya harus ke Polda lagi. Yang perusahaan laporkan. Dianggap pengusakan. Objek itu sudah didatangi gubernur, ditinggal di luar dari koordinat dan itu. Pertemuan di Biro Hukum itu, kami tanya, ini tanah ini apakah sudah menjadi milik perusahaan? Dia bilang belum dia serahkan. Siapa yang jual? Jual ini Kades. Kades ya? Iya. Nah, Kades. Ya. Jadi milik warga dan fasilitas umum karena mengganggu Ibu Yanti punya area. Nah, kami laporkan dia bahwa apakah saya sudah baca-baca apakah Kades ini punya kewenangan penuh karena baru kali ini Pak di daerahnya Bapak satu desa itu ada 16 IU. Jadi kalau saya bilang begitu, Pak Gun kasih pindah saja orang mau lihat. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam, Pak Bosku. Sorry nih Pak. Kenapa dikasih gelap-gelap? Ya kasih lah Pak. Kamera. Pak. Jadi kami ini laporan terhadap klien kami. Tadi saya sudah sampaikan sama Pak Iqbal bahwa kebetulan kami dari LBH Rakyat, misalnya Pak Firman selama 2 bulan ini kan kasusnya adalah di desa Loyoge, di mana masyarakat ini dilaporkan di Polda oleh perusahaan bahwa mereka melakukan perusahaan. Nah, dalam proses berlanjut, kami minta gubernur turun melihat dan alhamdulillah gubernur turun dengan dinas SDM
dia. Ternyata di luar koordinat. Di luar koordinat. Ada semua videonya Pak, beredar semua. Nah itu ada kades di situ. Nah ini kenapa dibangun di Limbaki? Karena kades ini yang mengadakan lahan ini. Jadi waktu di Biro Hukum kita tanya, tuh pihak perusahaan ini tanahnya ini kalian punya? Dia bilang belum kami beli, belum dibayar. Nah kades sekarang. Jadi ini sama dengan di Bunta Morowali, dengan Morowali. Ternyata ini kades kalau ada perkebunan sawit, ada tambang, kades KPT ini supaya dijual. Modusnya di sini. Nah bisa dibayangkan dapat temuan turun langsung gubernur dan perusahaan ini mati, sudah tidak ada lagi dia punya RKB-nya apa semua, SDM-nya sudah keluar, tapi bisa membangun satu, katanya bantu masyarakat. Kalau bantu masyarakat, kenapa di situ dibangun baru? Nah, ternyata ada persoalan harga, soal tanah, soal apa semua. Nah, ini tadi kita ke Biro Hukum, tadi ke Inspektorat, nanti hari Rabu ya, mereka keluarkan. Tidak ada struktur kronologis yang bisa kita mau laporkan kemana orang ini kerjanya begini. Dan paling banyak memang bisa izin Pak, saya bisa buka search di Google, terutama klien saya di Morowali dan PT TAS ini ya sekarang. Itu juga begitu. Mantan kepala desa lama, karena sudah tinggal di desa sebelah, dia kasih terlebih ke kepala desa SKPT di desanya orang. Jadi ini SKPT kadang salah definisi orang. Nama saya surat keterangan. Apakah betul saya bilang sama aparat desa ini kasih sertifikat pengalian hak tanpa tanya sama masyarakat sekeliling bahwa di situ ada fasilitas umum. Namanya saya surat keterangan tanah, surat keterangan. Ini parahnya lagi Pak, mana? Parahnya lagi dalam akta dokumennya dia pakai nama anak-anak. Dia jual. Ini Pak, ini direkturnya Mawan, anaknya mantan Kades. Hairul. Jadi dulu izin Pak, dulu sebelumnya ini perusahaan adalah CV milik dari parkai bumdesnya mereka. Di Bumdes 25. Kenapa tiba-tiba menjadi saham penuh dijual? 2017, 2016. Iya. 2016. Ya. Yang kerjasama dengan desa. Iya. Tidak salah dia punya kepala desanya itu siapa yang Morowali. Itu kan tanah masyarakat itu. Iya. Ya. Tidak yang begini Pak, itu ceritanya ini CV Loli Bunta, saya bantu dulu. Itu CV Loli Bunta yang terbitkan itu 8 kepala desa, 8 orang, termasuk ada mantan kades semua, yang di situ diketuai oleh Pak Hairul pada saat menjabat di 2025. 2005. Pak Hairul itu ada Gatot yang sekarang, Pak Sukarman, Pak Lajuri Hilamasaro, Pak Sahebo, Pak Sumbiring, Pak siapa lagi namanya? Ada 8 orang itu. Ya sudah terus bagaimana? Nah, mereka yang ini Pak Hairul yang ini kan ini saya kalau Bunta Pak. Ya itu yang bumdes itu Pak, bumdes itu ditanya sama Pak itu Pak siapa namanya? Pak Andi Suma sama Pak Hairul. Dia tidak terangkan bahwasanya ini bumdes ini CV Loli Bunta ini bumdes. Dia tidak ini, makanya mereka tuh berselisih paham cuma CV Loli Bunta saja. Makanya dialihkanlah ke PT Wadi begitu. Ini dari lahannya bumdes. Dari lahannya bumdes. Dia alihkan ke CV. Begitu kan. Aslinya sama biasanya jual. Ini Pak, kalau tidak salah itu pengurusnya salah satu Pak Gatot. Iya. Makanya ada namanya di dalam sini Pak. Iya, pengurusnya itu Gatot. Mas masih kepala seksi ini, masih Ibu Ana yang urus ini. Iya. Kan kalau tidak salah ini Pak, ini bumdes salah satu contoh dari Kemendes. Karena berani melakukan terobosan produk unggulannya dengan galian C. Sehingga itu kami evaluasi pendapatannya itu tembus 1 tahun 150 juta. Itu waktu masih Ali siapa namanya? Ali Suma kadesnya, makanya sampai
berani dorong ada ambulans ya. Iya, betul. Ada ambulans, terus kalau tidak salah itu dorong alihkan juga mobil bak. Nah, Iya betul Pak, mobil bak itu Pak. itu kemarin Pak, terus terang begitu saya jadi kabit pemberdayaan ekonomi, saya gali asetnya, itu tidak tahu di mana semua asetnya. Karena itu menjadi asetnya desa. Iya. Walaupun itu lahannya masyarakat, karena memang di situ masyarakat yang punya lahan itu dulunya itu adalah pemilik lahan, jadi masuk kelompok pemberdayaan, begitu sistemnya lalu. Coba sekali Pak. Jadi kaitannya ini, Bang, jadi kaitannya ini masyarakat kami datang ini, kita lebih paham kronologi ceritanya ini Bang. Jadi kaitannya kami datang ini meminta tuntutan kami itu memberhentikan sementara kades ini. Selesaikan dulu semua. Ya, karena ini kami tidak selesai Pak. SKPD-nya orang tidak. SKPD, ini Pak, kan Kasihan Pak, kami dilapor di Polda. Ini besok saya dampingi mereka. Damping. Kita minta Pak. 12 orang Pak. Sudah dokumen itu. 12 orang Lagi ini Bapak tahu kronologisnya kan? Kita bahas kronologi. Sini Pak. Sini Pak. Sini Pak. Di tahun 2016 itu Pak. Iya, 16 kan membentuk kerjasama itu PT Adi Rahmat di Sevelo Limunta. Sudah diberikan penjelasan sama siapa? Pak Ali. Siapa ini? Ali Mudi. Sudah. Kita ketemu begini Pak, pada saat kita rapat di tanggal 2 Januari 2026 bahwa kita undang itu Ali Mudi Suma terkait masalah terkait masalah lahan desa dengan kerjasama dengan PT Adi Rahmat. Iya. Begitu. Semua itu lahan itu ada 3 hektar Pak. Iya. Nah, lahan 3 hektar itu ada bukti penggalian, bukti pengiriman. Iya. Jadi sempat kan saya tanya dulu. Jadi kaitannya ada dugaan korupsi di sini. Mereka sudah jual lahan apa semua ini dengan nilai totalnya 1 miliar 800. Ada. Tanpa melibatkan masyarakat yang punya tanah itu. Iya Pak. Iya. Sosialisasi enggak ada Pak. Kayak ini Pak Ya karena dia satu dokumen. Iya. Dia saya masih curiga ya, bukan saya berpihak. Saya curiga dia jual ke lahan itu Pak, masih lahan yang pengurusnya BUMDes. Iya betul. Udah salah sudah. Harusnya kan BUMDesnya itu kan masih pakai tuh permedes yang hanya 3 tahun. Iya. Kan kok tidak salah Pak, 2 tahun saya itu BUMDes ke sini karena ada ya politik di masyarakat. Akhirnya yang pihak kedua kerjasama dengan BUMDes itu tidak mau kerjasama, sudah. Iya betul. Kerjasama. Iya. Karena sudah 2017, 2018 kalau tidak salah. Sebelum dugaan Pak. Iya. Kolek BUMDes itu karena bermasalah dengan yang kerjasama. Iya betul itu karena pembagiannya Pak. Mantan kepala desa. Iya. Justru kepala desa sekarang ini yang tolak pertama Pak, waktu kita sosialisasi kemarin, dia bilang tidak akan ada lagi perusahaan yang masuk. Ternyata itu BUMDes dia tolak karena kemarin itu lahan dari Mampo saya beli modal itu. Karena jatuh dia salah satu pengurus BUMDes. Iya betul Pak, nggak salah Pak. Makanya dia kalingkong ini Pak. Dia bilang sebelum dia sama Mas yang meninggal itu. Pas Karman juga masuk dalam. Masuk ya. Sekarang ada namanya juga Pak. Mereka laporkan warga di Polda 12 orang Pak. Terkait kami sejarahnya BUMDes ini Pak. Ini Pak, sejarah itu Pak, jalannya BUMDes yang kami dibentukkan itu Pak, dibangunkan oleh Pak dari 2017. Jalannya BUMDes kan? Iya, jalannya BUMDes. Eksavator. Hah? Mana Hasan? Eksavator. Tidak ada Pak ekskavatornya BUMDes, cuma jalannya BUMDes. Dengan mobilnya BUMDes Pak. Coba dilihat. Cuma di Facebook saja tuh ada Eksanya satu eksa Pak, satu mobil. Karena hasil evaluasi kita orang itu 2016, 2017 150 juta ke PAD-nya, terus 170 juta. Begitu mau masuk pemilihan Pak Ali itu sudah terpilih. Iya. Makanya Pak Ali semua itu lari ke Perwali lagi. Iya. Sudah balik ke sini. Sudah balik ke sini ulang dia. Nah, ini lagi Pak, jadi lagi ke PP Wadi ini, mereka klaim lagi tanahnya warga, sedangkan itu belum ada pembebasan lahan. Yang jadi
Tidak, maksudnya yang kemarin itu Pak, CV Loli Munta kan cuma 3,5 hektar. Nah, yang sekarang mereka alihkan lagi ke sebelahnya itu di 19 hektar Pak. Ini belum ada ceritanya di PT Wadi ini. Mereka ini sosialisasi belum ada Pak sama masyarakat. Tapi dia punya izin Pak, keluar. Ada izinnya keluar nih Pak. Ini izinnya keluar Pak. Izinnya keluar ini, makanya kepala desa sekarang ini bukti ini dikasih sama PT Wadi sendiri, pemiliknya sendiri Habib, dan Habib nyatakan sama saya begini, ini bukannya warga, dia bilang, Ibu Yanti ini bukti CV Loli Munta dengan ke PT Wadi, dan ini yang bertanggung jawab di dalam sini ada 8 orang, tapi 6 orang sudah meninggal, tinggal 2 orang. Sebenarnya siapa? Mantan kades dengan kades yang sekarang. Dan mereka yang harus bertanggung jawab. Begitu pernyataannya sama kita tanggal 4. Dan juga waktu masalah bak itu dia sudah bikin pernyataan sama kami Pak. Dia bilang tidak bakalan lagi dia mau permasalahkan masalah bak itu karena bukan di situ tempat yang dia mau bangun, bukan di jalan itu, dia bilang begitu. Begitu. Sedangkan kepala desa bikin pernyataan kami di tanggal 3, dia bilang bahwasanya itu bukan bak perusahaan, itu baknya masyarakat. Dia bilang begitu. Tapi kami pertanyakan, Pak, kalau memang baknya masyarakat, kenapa Bapak tidak ada pemberitahuan dengan kami? Di RT 1 dengan RT 2. Bak air baru dibikin di tengah-tengah desa. Tempat orang mau ambil batu pondasi sama kayu. Iya. Karena Pak Bu sudah di sana kemarin. Ini Pak, ini fotonya bahwa jalan Bundes itu Bapak bilang ke atas ini jalan Bundes Pak. Semua sampai jalan Bundes yang di 2016 Bapak bilang kerjasama dengan PT Adira. Itu di sebelah rumahku. PT Adira itu mana sekarang? Sudah tidak beroperasi karena begini ada bermasalah dengan ini 8 toko masyarakat yang berdirinya CV Loli Munta ini. Begitu Pak, yang saya dapat. Yang berhentikan mereka juga kan cuma Gatot. Sedangkan CV Loli Munta di 2015 dia sudah tidak ada. Yang depan rumahku itu tidak ada ini. Iya betul Pak. Iya. PLT-kan saja. PLT-kan saja itu. Dari inspektorat bagaimana? Inspektorat Hari Rabu Pak dikasih keluar. Ini Pak kami kan sana Pak ada keresahan masyarakat terkait itu pengauditan, ada bahasa di sana bahwa tidak ada temuan. Jadi kami dari masyarakat yang membawa 20 itu pengen diaudit itu tuntutannya kami Pak. Sampai sekarang mungkin ada diagram. Jadi sampai sekarang itu kepala desa masih aktif di kantor desa. Jadi kami berharap bahwa jangan ada dokumen-dokumen yang dia selipkan. Iya. Itu yang kami mau minta Pak. Jadi ada penjagalan karena sana Pak saja bahwa tanggul tebing tidak ada sampai sekarang. 700 kepala keluarga tidak tahu itu Pak mana buktinya. Dan sana juga pernyataan kepala desa itu bahwa di 2023 dia sudah bahwa mengauditkan itu masalah kendaraan Pak. Kendaraan mobil untuk aktivitas desa. Tapi dengan 7 ton beras. Tapi sampai sekarang 7 ton beras tidak ada dia berikan ke masyarakat. Tidak dilihat lah. Tidak dilihat itu kan. Iya. Karena dia siapa yang penerima ya? Iya. 7 ton itu Pak. Beras. Dengan 700 kepala keluarga ada pernyataan kepala desa. Ada dibuatkan satu ke inspektorat karena BMB ini terus terang Pak jamin menunggu hasil pemeriksaan. Kalau memang hasil pemeriksaan menyatakan dia itu ada dicurigai proses dasar, itulah kami bisa memberhentikan. Termasuk dengan laporan ini. Iya, termasuk. Jadi artinya saya cuma memberikan saran kepada Bapak Ibu terkait ungkit juga masalah kemarin. Iya Pak. Bundes itu. Ungkit supaya nanti bukan hanya inspektorat turun bukan hanya memeriksa administrasi yang 2025 tapi dia periksa juga peralihan antara aset Bundes itu. Karena Bundes itu tidak punya lahan lagi. Lalu dia mintanya kan, kebetulan saya masih di perencanaan Pak. Masih di perencanaan di PMD ini tahun 2016 sebelum desa ini melakukan pembentukan BUMDes. Pembentukan karena di situ ada instruksi Permendes nomor berapa ya, semua desa itu wajib membentuk BUMDes. Cuma Loli Oge ini berani yang melakukan pengelolaan usaha dan C. Yang lain itu semua dulu itu karena ada tuntutan Permendes harus bentuk baru bisa cair itu dana desa. Karena harus ada pencetak modal. Jadi desa lain itu cuma mengadakan alat sound ya.
alat sol apa itu tenda apa cuma loliogi ini Iya, alat berat. dia berani dia. Ya, Tapi alhamdulillah 2 tahun kami evaluasi, salah satu desa tercontoh itu punya PAD tertinggi. Iya. Dari 158 desa itu loliogi. Karena BUMDes sudah berani main di Gelenceng. Nah, kami turun evaluasi bersama Kementerian Koordinasi sampai habis itu kita dikasih makan kaledoran gratis. Masih ingat? Iya, masih. Jadi kalau kata Pak Ali Suma, Iya. itu tanah masyarakat. Iya. Cuma dikoordinir oleh Kenapa dia SKPT kan sekarang? Nah, itu yang saya tidak tahu karena itu punya kewenangan desa dengan koordinator wilayah kecamatan. Dan ini kalau ada tuh tim baru-baru di mana ada BUMDes ya. Malah itu pertanian Pak. Iya, ketampangan karena ada. Dengan anggaran 190 juta Pak. Tidak ada buktinya Pak begini. Tidak ada bukti. Kebun Iya, makanya saya bilang tadi, Iya. kami sampaikan tadi kepada Bapak singgung masalah 2016. Iya. Jangan hanya 25-24. Iya, betul. Nah, Berarti digali kembali. dijalinkan kembali dari awal. Karena ini yang menjadi menjolak ini adalah persoalan tanah yang dikelola oleh BUMDes yang kerjasama dengan perusahaan pertama. Iya, Pak, betul. Iya, Pak. Betul kan? Nah, karena pernyataan yang Pak Ali Sukma itu mengatakan tanah bukan tanah desa tapi tanah masyarakat. Karena ada yang perusahaan yang mau kerjasama, sehingga masyarakat ini yang punya tanah ini Menyerahkan. bukan menyerahkan Pak, menjadi kelompok. Kelompok Menjadi sahamnya lah. Iya, begitu. Nanti pembagiannya dengan BUMDes. Iya. Kayak begitu. Di kemudian hari keterangannya PT Wadi take over. Take over Pak, dia take over ini Pak. Saya bilang dibeli, saya bilang ada berita acara tidak. Iya Pak, ini Pak. Ini dia. Ini bukti. Ini buktinya. Dia beli. Ini Pak 1 miliar 800. MOU. Ini sudah. Ini 1.800.000 Pak. BUMDes kan hanya Nah, Nah, ini orang sudah gimana ini Pak temuan. pernyataannya mereka Pak? Usahanya BUMDes di office saja. Ih, bagaimana itu Pak? Gimana ini saya dinyatakan ya? ada nggak dokumen MOU-nya antara BUMDes dengan Tidak berani Ya, kasih ya, tahu, Pak. tidak berani. Tapi dengan bukti ini, sudah Pak. bukti. Dan keterangannya PT Wadi adalah dia beli. Sedangkan kita Ada membeli kwitansi itu ada. Kwitansi ada Pak. Kwitansi ada. Kita membeli ada semua. karena persoalannya mau take over kalau dia punya Harus ada perusahaan bertanya. boleh, tapi kalau Anda Ini bisa kwitansi. Itu Pak, itu Pak. Inilah acuan warga ini mau ketemu dengan ada pemerintah desa ini sampai sekarang. Tidak mau Dia dia tidak mau dia hadir. Biro. Waktu di biro hukum dia bisa, dia tidak mau 2 kali. 2 kali dipanggil tidak mau. keputusan. Kalau dia artinya merasa dia Ini kan sudah jelas. Waktu itu sekarang kita laporkan ke inspektorat Pak. Tinggal dukungan saja yang kemarin yang tadi dia janjikan hari Itu Rabu. pun Nah, yang ini saja jadi pegangan Bapak. BUMDes punya dialihkan. bisa Pak. difotokopi saja ini Pak. bisa. Fotokopi saja. Kita fotokopi semua kasih sama Bapak. Karena BUMDes itu harus Atau begini Pak, kita undang dia. Saya mau lihat dia bicara dengan perusahaan. Termasuk Ya, objek, kan, karena Pak. ini menyangkut Pak 12 orang dilapor di Polda Iya, sekarang. kasihan Pak. Aduh. Sudah Kenapa? kali panggilan kita. Saya tanya, di penyidik saya tanya, izin komandan saya bilang, Pak, objek ini objek apa? Yang melapor perusahaan. Tidak ada bukti bahwa perusahaan sudah beli. perusahaan yang take over ini Iya. PT Wadi. PT Wadi. apa apa Tinggal Bapak sudah satu. Ya. Kesimpulannya kan. Langsung saja Pak, eksekusi sudah sana. Iya. Eksekusi saja Pak. Rumah Coba itu sebentar saja. PMD ini nanti menunggu hasil inspektorat. Oh. Kalau hasil inspektorat menyatakan dia ada persoalannya disinggung semua oleh Bapak Ibu tadi. Tapi Pak, izin Pak, kalau begitu kita rapat koordinasi OPD, hadirkan dia agar inspektorat monitor. Karena kalau kami lagi buat kronologis, ya kan, sifatnya dia lebih pengaduan. Iya. Tapi kalau kita dengan dipimpin Bapak tadi sarannya Pak Biro itu kan hukum. Dia bilang PMD yang mengundang kami akan datang. Kami akan datang, terus kemudian panggil Kades, panggil perusahaan. Nah, bukti ini apakah benar atau tidak? Inspektorat Kenapa Bapak kan monitor. sudah tahu kejelasannya? Sehingga Bapak kuat memutuskan. Saya bilang gitu lah. 2018, Iya. 2018 ke 2017 kemarin. Kayaknya ini lo juga lahan BUMDes ini. Iya, bagaimana? Sudah tidak sama.
Sudah bilang mas. Sudah salah itu Pak. Mas, saya kesana sama Marga, lagu biasa itu kayak Tidak salah. Ketawa dulu Pak Uzi. Nah ini yang saya khawatirkan kemarin. Kita kopi ini kasih nama pasien. Di kopi saja Pak. Bisa dengan Saya ada satu sama dengan tuntutan. Tidak ada tuntutan. Ada. Mana nanti? Supaya kami pelajari. Suruh fotokopi dulu itu. Suruh fotokopi. Nanti kalau fotokopi dulu Pak. Langsung Supaya bisa diserahkan. kasih foto saja. Tidak, Pak, banyak Pak. Bapak kalau mau lihat, Bapak bisa. Notaris Pak. Pengalian notaris banyak itu, di fotokopi di lama. Pelajaran juga di dalam. Ada situ motor yang kita rompi, anak disuruh pi bangku. Gampang. Sering suruh fotokopi itu pas. Dengan ini kasih aja. Jadi kita pelajari ya, di undang inspektorat kita tidak punya bahan. Dengan Bahkan tadi Pak ada tuntutan enggak? Ada tuntutan. Ini sudah tuntutan. Lama ini Pak, mulai fotokopi banyak. Apa Pak? Nah saya pemimpin sama Tumi. Atau begini. Pinjam uni. Atau begini. Apa menyusul? Kita orang bawa menyusul di kawal besok. Oh iya, boleh besok. Nanti Dijilid rapi-rapi, kasih masuk kronologis juga di dalam. Iya, nanti kasih masuk tuntutan juga. Nanti saya antar ke habis. Tapi masuk semua itu di inspektor kan? Sudah Pak. Di tuntutannya kami 20 kan ada begini Pak, tuntutannya kami satu terkait lahan bundes. Ada tuntutan kami di Dia janji hari Rabu. Hari Rabu dia janji. Kenapa Ali siapa? Ada sih namanya Ali Suma Pak. Dia kepala desa itu Pak. Iya, pada saat 2020. Dan dia sendiri menyatakan dengan tim dari Kemendes itu evaluasi di Kaliurus itu bahwa itu banyak tanah desa. Iya. Karena tanah desa sudah hampir lebih tidak ada tanah desa situ. Kan begitu. Sudah itu supaya kepala kopi. Jadi ditanya sama tim lalu terus yang ya tidak bisa menjual dia karena ini asetnya desa. Tidak bisa menjual. Tapi Ini tidak sudah take over. Tapi ini sudah dijual di take over. Beda kalau sistem perusahaan punya. Ya. Ya ini kan ada dokumen MOU kan, dikejar itu. Minta MOU dari pemerintah desa dengan BUMDesnya dengan perusahaan pertama. Tidak bisa. Kalau dia tidak kasih, itu jadi temuan nanti inspektorat. Begini, bagusnya tinggal Bapak yang minta surat secara kelembagaan. Kalau Tidak bisa. dia Itu harus ada. Makanya saya bilang singgung itu sama inspektor supaya inspektorat minta MOU-nya. Karena di dalam MOU-nya di situ pasti ada bunyi dia punya siapa-siapa pemilik lahan desa tertentu. Itu saya punya maksud. Begini Pak, saya potong dulu. Pengelolaan itu. Selain daripada situ, pada saat itu saya tanya itu kepada aparat desa terkait masalah perubahan anggaran dulu Pak. Iya. Nah, anggaran Bali 2025 ke 2025 pertama dengan 2025. 2024, 2025, Tidak, 2025 ada perubahan anggaran. Iya, perubahan anggaran. Jadi saya tanya, mana semua itu notulen hasil rapatnya dengan terkait itu bukan kewenangannya masyarakat, itu ada di camat. Jadi saya bilang kalau pasti ada terobosan untuk ke camat bahwa ada perubahan anggaran. Ditahan begitu. Sampai sekarang Dorong tidak minta. Jadi saya singgung sudah itu masalah terkait bundes Pak. Dorong tidak ada BPD-nya. BPD-nya kami BPD-nya Pak. BPD-nya saja tidak tahu mana BPD-nya Pak. BPD-nya kami undang. Tapi hadir kemarin Pak di Hadir, Biro tapi Hukum. mereka tidak tahu mana. Ada situ sama mantan sekdes yang sudah pensiun yang orang yang Oh, sekarang tinggal di Pak Domi. Iya, sapinya Omi. Dia tahu juga itu kenapa Iya. posisi itu dia. Iya, Pak Domi bilang, oh saya pernah tanya dia, saya bilang Om, tolong Om jujur ini masalah itu, saya kan pernah bawa dengan diri banyak. Yang tahu itu Pak Gato. Saya pernah ketemu karena sapinya Om bicara. Dia kawin sama sapinya tante itu. Dia nggak tahu dia itu dulu itu ketua direktur ke apa? Direktur atau apa BUMDes dulu? Pak Bukan Gatot. direktur dia Pak. Kepala unit kayaknya, kepala unit iya, kepala unit pengelolaan yang direkturnya itu Bapak bilang itu Pak Heru. Pak Heru, kepala desa tapi dia itu kan diunitkan. Iya, diunitkan kemarin. Apakah dia itu kepala unit dulu? Iya. Kepala unit yang kelola Galian C. Iya, Pak Domi. Yang jelas sekarang KP Pasek kita pulang fotokopi dulu. Sebentar ya.